Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Para hadirin jamaah salat maghrib, bukan salat Jumat ya. Jamaah salat maghrib yang berbahagia. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan limpahan karunia-Nya kepada kita, Pak. Alhamdulillah. Sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini dicatat banyak pahala. Pertama, dicatat pahala sebagai orang yang melaksanakan sholat. Kemudian dicatat pahala sebagai orang yang memakmurkan masjid, ya. Sebagaimana yang telah kita bahas kemarin, ciri-ciri kampung suatu wilayah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjidnya diramaikan. Ketika masjidnya diramaikan, ya, itulah yang menjadi patokan bahwasanya suatu desa atau suatu daerah tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Sedikit kita kutip dari hadis Rasulullah yang maknanya adalah barang siapa yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, artinya ia mengikutiku, maka nanti dia akan berhak, Pak, mendapatkan atau mencicipi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di padang mahsyar ketika kita selesai dibangkitkan, selesai digiring ke padang mahsyar yang lamanya sangat-sangat lama sampai puluhan ribu tahun, kita merasakan dahaga dan haus. Nanti di akhir-akhir nanti kita akan dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka apa? Ya, dalam rangka orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah, ya, mengikuti ajarannya, dia akan dipersilahkan untuk meminum dari telaga Kausar, yang mana sekali minum itu tidak akan membuat kita kehausan lagi. Maka marilah kita berusaha untuk tahap demi tahap mempelajari ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau kita dalami, Pak, agama ini banyak sekali yang sekiranya mungkin secara detail belum kita pahami secara sepenuhnya. Saya pun masih banyak sekali kurang dalam memahami agama ini, sangat jauh sekali. Bahkan saya baru tahu, Pak, ada dalam ajaran Islam ini ada yang namanya jual beli salam. Ya, jual beli salam itu adalah jual beli yang barangnya nanti dulu, uangnya dahulu. Nah, ya Pak, jadi jual beli salam ini ada dalam syariat Islam. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seseorang yang membayar dulu uangnya, barangnya nanti. Itu sampai dibahas di agama Islam. Yang intisarinya ialah hanya agama Islamlah yang membahas dari segala sisi manusia. Kebutuhan-kebutuhan manusia dibahas dalam Islam. Yang kalau kita pikirkan tidak dibahas di ajaran-ajaran yang lainnya. Maka bersyukurlah kita yang menganut atau beragama Islam. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang benar adalah agama Islam.
Para jamaah yang berbahagia, untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab yang berjudul Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk ke pembahasan asas-asas akidah. Maksudnya apa, Pak? Maksud dari asas akidah artinya pondasi akidah. Akidah Islam itu memiliki pondasi-pondasi atau asalnya atau yang utama-utamanya. Apa itu yang pondasi-pondasinya, Pak? Kalau kita melihat rumah, pasti yang paling kokoh di antara rumah itu apa, Pak? Pondasinya. Kalau pondasinya tidak kokoh atau masih keropos-keropos atau adukan semennya lebih banyak pasir dari semennya atau lebih banyak batu dari semennya, maka tidak kokohlah pondasi itu. Begitu juga Islam. Kalau Islam asasnya saja tidak kokoh, maka yang lainnya tentu tidak kuat. Lalu apa asas dari akidah atau asas atau pondasi dari Islam? Ya, yang kita sebut sekarang adalah istilahnya itu rukun iman. Jadi pondasi Islam itu adalah rukun iman. Ketika seseorang sudah kuat rukun imannya, maka kuat jugalah Islamnya. Masih ingat, Pak, rukun Islam, rukun iman apa saja? Apa yang pertama, Pak? Rukun iman, Pak? Iman kepada Allah. Kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, ya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Nah, ini sudah komplit, Pak. Sudah komplit. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Kalau kita sudah beriman, kalau kita tidak mungkin tidak beriman kepada Allah, ya. Semua dari kita insya Allah beriman kepada Allah. Beriman yang berarti kita meyakini Allah Subhanahu wa taala dan mengakuinya sebagai pencipta dan pengatur seluruh alam. Ya. Saya ulangi, Pak, ya. Jadi kalau seorang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah meyakini di dalam hatinya bahwasanya ada Allah, zat yang menciptakan seluruh alam. Jadi seluruh alam ini dari langit ke-7 sampai langit ke-6, langit ke-5 sampai langit ke-1, ya, seluruh alam, maka Allah lah yang menciptakan. Kita harus meyakini itu dalam hati, Pak. Kemudian kita mengucapkan dalam lisan kita. Kita mengucapkan dengan mulut kita. Bagaimana cara kita mengucapkan dengan mulut kita? Tentu dengan mengucapkan kalimat syahadat. La ilaha illallah. Kemudian kita mengamalkan, mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang yang beriman kepada Allah. Dia mengingat atau mengikrarkan dalam hati, kemudian dia mengucapkan dengan lisannya asyhadu alla ilaha illallah. Dia berarti beriman. Kemudian dia mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, Pak, kepada Allah, pastilah dia beramal soleh. Orang yang beriman pasti beramal soleh. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innalladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal. Nah, di sini Allah cantumkan, Allah gandengkan kalimat iman dan kalimat amal soleh. Jadi setiap orang yang beriman pasti dia beramal, mengamalkan apa yang dia imankan. Dia mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, maksudnya apa dia beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Secara sederhana, dia percaya bahwasanya ada makhluk Allah yang bernama malaikat. Malaikat, makhluk Allah yang jumlahnya sangat banyak, ribuan, bahkan jutaan, bahkan triliunan, Pak. Jumlah malaikat yang ada di langit-langit.
Tetapi ada beberapa malaikat khusus yang Allah jadikan sebagai melaksanakan tugas dari perintahnya. Seperti malaikat siapa, Pak? Malaikat maut, malaikat Jibril, malaikat apalagi Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, dan lain-lainnya. Itu adalah malaikat Allah khusus untuk menjalankan tugas-tugasnya. Siapa dari kita yang sudah pernah melihat malaikat? Ada? Ada. Masya Allah ya. Bagaimana bentuk malaikat? Jadi saya rasa nggak ada ya. Nggak ada yang belum pernah orang melihat malaikat. Kecuali ya mungkin di alam kubur nanti ya. Dia bertemu dengan malaikat. Ngapain malaikatnya? Menanyakan. Man rabbuka, ma nabiyuka, ma dinuka. Kecuali di kubur. Tetapi kalau di alam dunia kita masih hidup, sepertinya belum ada yang melihat malaikat. Kenapa, Pak? Karena malaikat adalah perkara yang gaib. Perkara yang gaib berarti tidak bisa kita lihat. Namun harus kita yakini keberadaannya. Kemudian yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, maksud dari beriman kepada kitab-kitab Allah, kita meyakini dan percaya bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada seluruh rasul dan nabi-nabi. Jadi yang kita percayakan ini, yang kita yakini, bukan hanya kitab Al-Quran saja, Pak. Kitab Al-Quran kita percaya itu adalah kitab Nabi Muhammad, ya. Tapi kita juga percaya dengan kitab-kitab yang lainnya, seperti kitab Taurat, Zabur, Injil, ya, Suhuf, kitab yang diturunkan kepada Ibrahim dan lain-lainnya. Tetapi kita hanya meyakini saja bahwasanya itu ada kitabnya. Kita hanya meyakinkan, akan tetapi kita tidak perlu mengikutinya. Jadi kitab Injil, Taurat, Zabur, kita percaya ada kitabnya, Pak, dan telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kita. Akan tetapi tidak perlu kita ikuti ajarannya. Yang kita ikuti hanya kitab yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab apa, Pak? Ya, kitab Al-Quran. Karena jelas Rasulullah diturunkan oleh Allah, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nabi yang terakhir, yang Allah utus untuk umat akhir zaman. Apa kitabnya? Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang memperbaharui ajaran-ajaran sebelumnya atau penyempurna. Misalnya, Pak, kan kita sudah meyakini, Pak, ya, ada kitab-kitab namanya Injil, Zabur, Taurat. Kitab-kitab ini itu sudah diamalkan oleh umat-umat terdahulu. Mereka boleh mengamalkannya. Namun tatkala diturunkan Al-Quran, maka kitab-kitab terdahulu sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku hanya kitab Al-Quran. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu lahafizun. Sesungguhnya kata Allah, kamilah yang menurunkan zikra. Apa itu zikra? Yaitu Al-Quran. Wa inna nahnu lahafizun. Dan kami juga yang menjaganya. Menjaga dari coret-coretan. Menjaga dari perubahan-perubahan. Coba kita lihat, Pak. Kita perhatikan dari zaman diutusnya Rasulullah. Dari zaman Rasulullah diangkat menjadi Rasul sampai sekarang, kita lihat ada nggak perubahan-perubahan dari Al-Quran? Tidak ada. Al-Quran dari dahulu sampai sekarang tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena Allah langsung yang menjaganya. Tetapi kalau kitab sebelumnya, contohnya ya, kitab Injil. Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa, ya, Nabi Isa alaihissalam. Dahulu kitab ini diamalkan oleh umat-umat Nabi Isa. Tetapi semakin berjalannya zaman, Nabi Isa pun diangkat ke langit,
ya. Kitabnya ditinggalkan, lalu semakin beriringnya zaman, dirubahlah kitab ini. Banyak sekali perubahan, sampai ada istilah perjanjian lama dan perjanjian baru. Sampai sekarang mungkin sudah berubah bahasanya, jadi bahasa yang mungkin tidak enak didengar ya. Markus, Matius, Yohanes dan lain-lainnya, kitab-kitab mereka itu kan. Jadi berubah-berubah. Yang dulunya itu diamalkan dan itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang kitabnya sudah dirubah-rubah. Kenapa? Kenapa Pak dirubah? Kitab mereka dirubah. Pertanyaannya kenapa? Kok bisa kitab-kitab mereka dirubah? Karena ya semakin berpindahnya zaman, orang-orang tidak puas dengan kitab ini. Maksudnya pengen dirubah sesuai hawa nafsunya. Kitab ini membahas tentang larangan ini, nggak cocok bagi mereka, dirubahnya menjadi boleh. Dan akhirnya sampai sekarang sudah kacau. Akan tetapi Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjaganya melalui siapa, Pak? Melalui lisan atau melalui lidah orang-orang penghafal Al-Quran. Insyaallah. Jadi tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai orang yang beragama Islam, maka termasuk dari pondasi akidah, kita harus mengimani, harus mempercayai semua isi yang ada di dalam Al-Quran. Apa yang dikatakan Al-Quran harus kita taati dan kita ikuti. Ya. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman, aqimus shalah wa atuz zakah, kata Allah dalam Al-Quran ya. Laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Contoh lain, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlemah lembut kepada orang lain. Nah, harus kita praktekkan. Jamaah rahimakumullah, kemudian iman yang selanjutnya ialah beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui, rasul Allah Subhanahu wa taala sangat banyak ya. Rasul yaitu utusan, Pak. Rasul bahasa Arab ya, yang artinya utusan. Kemudian nabi adalah memberi pengajaran kepada umatnya. Jadi beda, Pak, nabi dan rasul. Kalau rasul itu terbatas. Tidak semua rasul itu menjadi nabi. Tapi tidak semua nabi menjadi rasul. Akan tetapi rasul sudah pasti nabi ya. Seperti siapa saja, Pak, rasul-rasul Allah? Ya, seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Nuh, Pak, itu utusan yang paling pertama. Jadi, ana ulangi, rasul adalah Nabi Nuh adalah utusan Allah yang paling pertama. Yang sebelumnya belum pernah diutus seorang rasul. Kenapa? Kenapa Nuh adalah rasul yang pertama? Karena Nabi Nuh diutus untuk memerangi kesyirikan. Jadi pada zaman dahulu, ya, setelah wafatnya Nabi Adam, sudah berlalu 10 generasi. Asyrata qurun, 10 generasi. Di zaman Nabi Adam orang masih bertauhid, masih mengimani Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berjalannya waktu, 1 generasi, 2 generasi, ya, sampai 10 generasi. 1 generasi berapa tahun kira-kira? Mungkin 100 atau 1000 tahun ya. 1 generasi itu. Jadi sampai 10 generasi. Disitulah mulai munculnya kesyirikan-kesyirikan, seperti orang menyembah patung, orang meminta kepada patung. Nah, dari situ Allah mengutus Nabi Nuh untuk memerangi kesyirikan ini. Maka Nuhlah yang pertama kali diutus atau menjadi rasul. Kemudian jamaah rahimakumullah, yaitu iman yang selanjutnya ialah setelah beriman kepada rasul, iman kepada siapa lagi, Pak?
Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat yaitu kita meyakini, kita sebagai hamba Allah meyakini bahwasanya ada suatu kejadian yang sangat dahsyat, yaitu hari kiamat pada akhir zaman kelak. Kita meyakini bahwasanya ada kehancuran alam nanti pada hari kiamat. Banyak orang-orang terdahulu, orang-orang kafir Quraisy dahulu, mereka tidak percaya sama hari kiamat, maka mereka akan mendapatkan siksa-siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang yang beragama Islam, maka kita harus perkuat pondasi kita, ya. Pondasi kita tadi, Pak. Apa pondasi kita tadi? Yaitu menguatkan rukun iman kita. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari kiamat. Yang terakhir, beriman kepada takdir. Tapi kebanyakan kita cuma mengucapkannya saja, saya beriman kok sama takdir. Tetapi kenyataannya ketika dia ditimpa musibah, langsung dia marah-marah, dia tidak diterima misalnya. Ketika contohnya apa, Pak? Misalnya dia punya tanaman jagung misalnya, ya. Jagungnya gagal panen, marah-marah dia. Kenapa ini kok bisa tidak panen ini? Kemudian Allah turunkan hujan lebat, padahal dia barusan saja jemur baju. Ini ibu-ibu biasanya, ya. Ibu-ibu biasanya ketika dia barusan mau jemur baju, yang tadinya panas tiba-tiba hujan. Apa biasanya yang mereka katakan? Alah, hujan lagi. Nah, gitu kan. Nah, ini termasuk dia yang tidak menerima takdir. Ketika Allah kasih suatu ujian, maka itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya apa Allah memberikan kita musibah? Tujuannya Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita. Kalau kita sabar dengan musibah tersebut, Allah pasti akan angkat derajat kita. Allah akan berikan pahala yang banyak bagi kita. Kata Nabi SAW yang artinya, tidaklah seorang itu diuji dengan musibah, dengan bencana, dengan kesakitan, pasti Allah akan angkat derajatnya dan akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Maka ini termasuk dari beriman kepada takdir. Contoh lain misalnya, seseorang khawatir dengan sesuatu. Kalau kemarin kita contohkan apa, Pak? Kita contohkan dengan begal. Sekarang rawan begal, ya. Mereka takut sekali dengan begal. Kenapa kita takut dengan begal? Begal juga manusia, Pak. Sama seperti kita makan. Justru dia begal itulah untuk mencari makan. Tugas kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut dengan makhluk. Karena begal pun makhluk yang bisa jadi Allah cabut nyawanya ketika begal tersebut. Banyak kejadian ketika seorang ingin berniat mau begal, tiba-tiba dia sendiri yang meninggal. Pelaku itu sendiri yang meninggal. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bab makna dari kalimat la ilaha illallah. Apa kira-kira, Pak, makna dari la ilaha illallah? Kalau bahasa Indonesianya adalah tiada Tuhan atau tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Pak. Gimana, Pak? Gimana? Mentauhidkan Allah. Nah, insya Allah, ya. Jadi benar, Pak, ya, benar. Arti dari kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau yang simpelnya adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat ini, Pak, walaupun simpel, mungkin beberapa kata saja, kalimat ini adalah kalimat yang agung. Kalimat inilah yang
menentukan seseorang apakah seseorang itu di surga nantinya atau di neraka. Kalimat inilah yang menjadi penentuan amal soleh itu diterima atau tidak. Banyak seseorang yang dia berinfak dengan infak yang banyak, menjadi donatur dia. Dia bahkan menyantuni anak-anak yatim, membantu orang-orang kesulitan, tetapi dia tidak mengucapkan kalimat ini. Artinya dia tidak beragama Islam. Percuma, Pak. Kalau seorang tidak beragama Islam, dia menginfakkan seluruh hartanya, ya. Dia infakkan ke mana saja, ke anak yatim, ke orang-orang yang kesulitan, tetapi dia tidak mengucapkan kalimat ini, maka amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau dari kitab ini makna dari kalimat la ilaha illallah itu ada perinciannya, Pak. Jadi perinciannya di sini boleh saya baca sebentar, Pak ya. Maknaha al-haq la ma'buda bihaqqin illallah. Makna sesungguhnya, makna yang jelas dari kalimat la ilaha illallah, ya, karena kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang agung. Kalau kita salah menerjemahkannya, Pak, bahaya juga. Banyak orang-orang yang salah menerjemahkannya. Nanti kita baca di sini, Pak. Kata beliau, pengarang buku ini, makna dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Yang artinya adalah tidak ada, ya, sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini makna yang benar. Ya. Ana ulangi, tidak ada sesembahan atau Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dari, apa arti ilah, Pak? Kan dari kalimat itu kan la ilaha illallah. Nah, ilaha, apa arti ilaha? Arti dari ilaha adalah sesembahan ataupun Tuhan. Tuhan-Tuhan, ya. Ilaha artinya Tuhan-Tuhan. Kalau kita kembali ke pembahasan kemarin, di muka bumi ini banyak sekali Tuhan-Tuhan, Pak. Jangan dibalik, jangan hantu-hantu, tapi Tuhan-Tuhan, ya. Banyak sekali Tuhan-Tuhan di muka bumi ini. Contohnya yang diakui, ya, Yesus misalnya. Apalagi dewa-dewa, ya, Yohanes, apalagi agamanya orang Yahudi misalnya, ya, agama Tuhan Toraja misalnya. Banyak sekali Tuhan-Tuhan yang mungkin anak nggak tahu istilahnya Tuhan mereka, ya. Nah, maksud di sini adalah, maksud dari kalimat ilaha artinya Tuhan, Tuhan. Tetapi sebelum kalimat ilah itu ada kalimat la ilaha, yang artinya tidak ada Tuhan-Tuhan yang berhak disembah. Berarti Tuhan-Tuhan di sini memang ada, tetapi tidak berhak disembah. Tuhan-Tuhan selain Allah itu tidak berhak disembah kecuali Allah. Paham, ya? Nah, jadi kalau kita menerjemahkannya tidak ada Tuhan selain Allah, benar. Tetapi lebih benar lagi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Gitu. Kenapa, Pak, ada kataan yang berhak disembah kecuali Allah? Karena ada kesalahan terjemahan. Jadi banyak atau sebagian dari orang-orang itu memahami arti dari kalimat la ilaha illallah itu adalah tidak ada yang menciptakan seluruh alam kecuali Allah. Benar nggak kalimat ini? Benar, Pak. Ana ulangi, Pak, ya. Mereka, sebagian dari mereka itu salah menerjemahkan kalimat ini. Apa kata mereka, Pak? Tidak ada yang menciptakan seluruh alam kecuali Allah. Benar nggak ini, Pak? Benar kalimat ini, tapi kurang tepat. Kenapa kurang tepat, Pak? Berarti kalau mereka menerjemahkan tidak ada pencipta
selain Allah, ya, itu yang mereka ikrarkan. Berarti mereka boleh dong menyembah selain Allah. Ya enggak? Ngerti enggak? Belum ya? Jadi gini, Pak. Jadi sebagian dari mereka itu kenapa berbuat syirik, Pak? Kenapa berbuat syirik? Maksudnya mereka menyembah Allah dan juga mereka menyembah selain Allah. Seperti orang-orang terdahulu deh. Orang-orang kafir Quraisy terdahulu, mereka percaya, Pak, dengan Allah. Mereka meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi ini. Kafir Quraisy itu, Pak. Mereka percaya langit-langit, bintang-bintang. Mereka percaya Allah itu yang menciptakannya. Tetapi mereka tidak mau hanya menyembah Allah. Mereka menyembah juga selain Allah. Mereka menyembah patung. Mereka menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mau hanya Allah yang disembah. Mereka maunya selain Allah juga disembah. Nah, tetapi mereka meyakini Allah yang menciptakan. Makanya di sini supaya tidak rancu maknanya, supaya benar maknanya, maka ditambahi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan artinya tidak ada yang menciptakan seluruh alam kecuali Allah. Itu benar, tapi kurang tepat. Orang-orang kafir Quraisy dulu, Pak, mereka sering sekali bersumpah atas nama Allah. Padahal mereka kafir, Pak. Mereka kafir. Tapi mereka beriman. Maksudnya percaya dengan Allah, adanya Allah. Bahkan sering terjadi ketika mereka ingin bersumpah, wallah, demi Allah, kata mereka. Orang-orang kafir itu. Demi Allah. Atau demi Tuhannya Ka'bah. Demi Tuhannya Ka'bah. Maksudnya demi Allah. Tapi mereka menyembah juga selain Allah. Mereka menyembah patung, menyembah Lata, menyembah Uzza, dan lain-lainnya. Bahkan mereka ketika mereka di waktu sempit atau ditimpa bencana, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Luqman itu Allah taala berfirman, "Fa iza ghasyiyahum maujum kadzulali da'awallaha mukhlishina lahuddin." Jadi di waktu-waktu lapang, orang-orang kafir Quraisy ini di waktu senang, ya Pak ya, mereka menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Artinya mereka berbuat syirik. Kan kalau kita kan tidak boleh kita mensyirikkan Allah, kan? Harus menyembah hanya Allah. Nah, orang-orang kafir Quraisy tatkala mereka dahulu naik ke dalam kapal, ya, naik kapal kemudian digoncang-goncang oleh gelombang. Nah, dulu kan Masya Allah kan kapalnya terbuat dari kayu kan, yang mungkin enteng sehingga mudah digoncang-goncang kapal. Orang-orang kafir Quraisy ini khawatir, jangan-jangan saya karam kapalnya. Mereka langsung berdoa kepada Allah saja. Mereka lupa dengan sesembahan-sesembahan yang lainnya. Da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka fokus, ikhlas berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolonglah kami, tolonglah kami. Nah, ketika ditimpa kesulitan, barulah mereka meminta pertolongan kepada Allah. Tetapi setelah mereka selamat, mulai lagi. Mereka sembah sapi, mereka sembah patung, mereka sembah matahari. Ya, bahkan kalau kita kembali ke kisah yang kemarin, Umar bin Khattab sendiri, Pak, sebelum masuk Islam, menyembah siapa? Menyembah patung yang dia buat dari bahan roti. Ya. Ketika lagi bersafar, Tuhannya ini kan dibuat dari roti nih. Lapar dia, Pak, dimakan Tuhannya. Gimana itu nanti? Artinya kita kembali ke zaman sekarang, Pak. Zaman dahulu, ya, mereka menyembah Allah di waktu-waktu sulit. Ya, menyembah Allah di waktu-waktu sulit. Mereka ingat Allah di waktu sulit. Nah, kalau kita gimana, Pak? Kita walaupun kita lapang, walaupun kita sulit, tetap kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajarannya ialah coba kita di waktu sulit, di waktu lapang kita
ya lagi nggak ada uang atau lagi ada uang, coba kita harus ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki. Jamaah rahimakumullah, kemudian di sini kita bahas sedikit rukun dari syahadat. Ya. Syahadat itu, kalimat syahadat Pak, seperti yang kita jelaskan tadi, itu terkandung dua kalimat, dua golongan ya. Golongan pertama adalah la ilaha, itu golongan pertama. La ilaha ya. Golongan kedua illallah. Jadi gini Pak ya. Kalau kita ingin ya, mengucapkan kalimat syahadat bagi orang-orang yang baru masuk Islam misalnya, dia harus tahu dulu dua golongan ini. Yang pertama golongan la ilaha, yang kedua golongan illallah. Jadi gimana maksudnya? Pertama dia harus ya, membersihkan sesembahan-sesembahan yang dahulu. La ilaha, tidak ada sesembahan-sesembahan. Dia bersihkan Tuhan-Tuhan yang terdahulu. Misalnya dia dari agama, contoh agama Kristen misalnya. Dia harus hilangkan dulu Tuhan-Tuhan yang terdahulu. Sudah selesai, sudah hilang, sudah tidak diyakini lagi sama dia, barulah golongan kedua dia ucapkan. Illallah. Kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya begini, Pak. Bagaimana ketika seorang masuk Islam namun dia hanya mengucapkannya saja? Misalnya ada orang-orang non-muslim misalnya. Dia mengucapkan la ilaha illallah saja. Apakah dia masuk Islam langsung? Ataukah tidak? Nah, kita baca di sini Pak ya. Jadi kata beliau, waman amila biha min ghairi i'tiqad fahuwal munafiq. Waman nafiya asyirk wa isbatil wahdaniyah ma'al i'tiqadil jazim lima fadammanathu wa amal bihi fahuwal muslim haqqan. Nah, jadi barang siapa yang sudah membersihkan dari Tuhan-Tuhan sebelumnya, artinya dia membersihkan dari tidak lagi ada kata-kata syirik, tidak ada lagi Tuhan-Tuhan sebelumnya, kemudian dia meneguhkan kalimat atau meneguhkan bahwasanya Tuhannya hanya Allah saja yang berhak disembah, kemudian dia mengamalkan kandungan-kandungan dari kalimat tersebut, maka dia telah menjadi muslim yang sejati. Paham Pak ya? Jadi ketika dia yakin, sudah meyakini dalam hati, memantapkan dalam hatinya, membersihkan dari Tuhan-Tuhan sebelumnya, kemudian dia meyakini hanya Allah yang berhak disembah, ya, dalam hatinya Pak ya, maka kemudian dia berusaha mengamalkan isi dari kalimat tersebut, yaitu agama Islam ya, maka dia telah menjadi muslim sejati. Nah, kemudian kata beliau ini Pak, waman amila biha min ghairi i'tiqad fahuwa al-munafiq. Barang siapa yang mengamalkan saja, yang mengamalkan agama Islam, dia mengamalkan ajaran Islam ini, tetapi dia tidak meyakini adanya Allah, tidak meyakini adanya Nabi. Ada enggak orang seperti itu, Pak? Ada. Dia cuma mengamalkan saja, maka dia disebut munafik. Dia cuma beramal karena dilihat orang saja, tetapi dia tidak beriman kepada Allah, maka dia disebut munafik. Seperti Anda pernah dengar kisah seseorang, ya, sudah habis ya, Masya Allah. Baik, kita akan lanjutkan di sesi berikutnya ya. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita, dan mudah-mudahan kajian kita ini penuh berkah dan membawa mengisi ruh-ruh kita ya. Baik Pak, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.